Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bereksperimen ya. Saya akan bongkar pasang elemen sordel ini ya. Ini saya baru beli, baru ya. Dan saya nanti akan ngebahas kenapa sordelan itu bisa nyetrum ya. Di saat kita akan pegang sordelan itu nyetrum, dan di saat kita akan tempelkan di solderan tersebut, tespen ini menyala ya. Dan nanti saya akan ngebahas cara kerja elemen sordelan. Oke, simak terus, jangan di skip agar tidak salah paham. Pertama kita akan ngebuka pengunci ini ya. Ini sebagai pengunci ya, agar tidak bergerak. Kita akan buka. Ini lapisan untuk mengencangnya ya. Ini fungsinya untuk mengencangkan lapisan ini. Ini kabel penguncinya ya. Ini jalur pertama. Ini kita buka ya. Buka pelan-pelan agar tidak putus. Dia dililit seperti ini. Saya akan gulung menggunakan pensil agar rapi, tidak berantakan. Saya akan jeda ya, agar tidak terlalu lama videonya. Dan di sini sudah sampai di ujung ya. Kita akan buka. Usahakan jangan sampai putus ya, agar kawat nikelnya itu tidak putus. Kita tarik ini. Pelan-pelan agar tidak putus kawatnya. Ini lapisan dari kawat nikelinnya nempel di anti panas ini. Kita pelan-pelan kelet. Ini lapisan anti panas. Ini lapisannya. Dan kita gulung lagi ya. Ini dia dari bawah di sini sampai ke atas. Diputar gitu ya, dililit sampai ke atas sini. Kita akan jeda terlebih dahulu agar videonya tidak terlalu lama durasinya. Dan sini sudah mulai di ujung ya. Dan ini cara pelilitannya. Kita gulung lagi. Dan ini gulungan terakhir ya. Dan ini caranya dia melilitkannya, dia di kabel ini dililitkan, lalu diputar-putar ke sini sampai sini, terus ditambahkan lapisan lagi, diputar-putar lagi sampai ke bawah sini. Oke, kita buka ini. Dan ini sudah rapi ya. Dan saya akan jelaskan cara kerja elemen sordel ini ya. Kenapa dia tidak konslet atau tidak jeglek di saat kita colokkan ke listrik PLN ya. Karena dia gulungan itu sangat banyak ya. Kawat nikelin itu sangat banyak, jadi tidak menyebabkan konslet. Seandainya misalkan gulungan tersebut sedikit ya, lalu kita colokkan ke listrik PLN, dia akan terjadi konsleting dan listrik akan jeglek.
Dan saya akan jelaskan kenapa sordelan itu bisa nyetrum ya. Di saat sordelan itu kemakan usia atau sudah usang, dia akan lapisan anti panas ini kena besi ini ya, kena besi ini. Jadi apabila dipegang dia akan nyetrum. Apabila kita tes pakai tes pen, dia akan menghasilkan energi, di sini akan menyala. Itu karena disebabkan salah satu dari elemen tersebut, kabel ini menyatu di besi tersebut. Contohnya lapisan anti panas ini nyatu ke sini, dia akan terjadi konslet atau nyetrum ya. Apabila terjadi kabel ini nyatu dua-duanya, dia akan jeglek langsung, akan konslet. Apabila salah satu kabel ini menyatu di besi tersebut, dia akan terjadi arus listrik apabila diukur dengan tes pen, dan dipegang pun akan nyetrum ya, karena elemen tersebut sudah kemakan usia, sudah usang gitu. Gimana caranya agar memperbaiki? Kita tinggal rapikan saja, kita rapikan agar kabel ini tidak menyatu dengan ini, gitu saja, simpel kan, dan permasalahan akan selesai. Dan di sini saya akan melilit ulang, saya akan kembalikan seperti semula, dan nanti saya akan coba. Pertama kita akan coba buka ini. Ini sangat tipis ya lapisannya, hati-hati. Dan seperti ini kalau sudah lama dia akan keropos ya, gampang dihancurkan. Makanya kadang-kadang kan bisa nyetrum karena disebabkan ini sudah usang, sudah keropos, sudah tidak kuat menahan panas. Oh ya, satu lagi sebelum memulai, kan ada ya sordelan dites, kita baru, contohnya kita baru beli sordelan ya, elemen gitu ya, atau beli sordelan baru, dia menghasilkan asap ya, ngebul gitu. Itu hal yang wajar karena pada dasarnya komponen elemen yang baru itu apabila baru dicolokkan ke listrik PLN itu pasti ngebul karena pembakaran dari lapisan ini dan pembakaran dari besi tersebut. Itu wajar, bukannya rusak ya. Oke, kita akan gulung ulang. Setelah seperti ini kita akan putar-putar agar lapisan anti panasnya mengencang ya di bagian besi ini. Kita putar-putar dan kita sambil tekan agar mengencang, dan kita kunci untuk sementara ya. Ini pengunci sementara saja agar tidak copot ya. Pertama kita akan gulung terlebih dahulu. Ini kita tempelkan ke sini, ya. Dan kita gulung asal saja, nggak apa-apa. Dan ini sudah di tengah jalan, kita akan copotkan bagian pengikat ini. Hati-hati karena kawat nikelin itu sangat mudah putus ya. Kita akan taruh dan kita gulung lagi ya sampai mentok ke ujung. Ini diusahakan agar rapi ya, rata gitu ya, agar panasnya terbagi dengan sempurna ya.
kita gulung. Dan ini sudah selesai. Jangan sampai mentok ke sini ya, nanti bisa nyetrum ya. Dan kita akan lapiskan dengan ini. Oke, cara penggulungan ini usahakan kawat nikelin ini berada di sini ya. Dan kita akan gulung. Saya akan gulung sedikit demi sedikit. Saya akan jeda karena agak ribet ya. Saya berikan kuncian di sini agar kencang. Ini kuncian untuk sementara ya. Oke, seperti ini. Dan kita akan lanjut menggulungnya. Usahakan jangan sampai mentok tiklin ini, jangan sampai mentok ke sini ya. Dan kita akan gulung. Gulungnya banyak di sini dan kita putar-putar. Setelah seperti ini, langsung kita putar ke sini ya. Usahakan rata ya dan rapi gitu ya. Oke, saya akan jeda. Oke, ini sudah sudah hampir sampai, dan pengikat ini kita buka terlebih dahulu ya. Ini pengikat untuk pengencangan agar tidak copot ininya ya, elemen anti panasnya. Kita buka dan kita gulung lagi. Seperti ini cara menggulungnya. Mungkin tidak serapi yang sebelumnya ya, karena untuk menggulung ini sebenarnya pakai mesin ya, bukan buatan manusia. Tapi saya yakin ini pasti bisa berfungsi lagi gitu ya. Oke, setelah sampai di ujung ini kita akan sambungkan ke kabel ini. Selanjutnya, apabila sudah sampai segini ya, kita akan tempelkan besi ini, kabel ini maksudnya, ke sini. Usahakan dikasih jarak ya, jangan sampai di sini adanya, di sini dia, agar tidak konslet ya. Lalu kita gulung. Dan di sini kita kunci agar tidak copot ya. Oke, apabila sudah jadi seperti ini, lalu kita akan lapiskan seperti pakai ini. Mungkin tidak serapi yang sebelumnya ya, karena saya asal-asalan ya. Tapi tidak jadi masalah, dia tetap bisa menghasilkan panas. Kita masukkan ini sebagai pengencang ya, pengunci. Posisikan ini ke sini dan ini ke sini agar tidak menyatu ya. Kita gulung. Kita putar-putar.
Dan apabila sudah dipastikan kencang ya, kita akan ikat dengan kawat ini. Ini fungsinya untuk mengikat saja ya. Oke, kita akan lilitkan di sini. Kita putar. Usahakan kencang ya, agar tidak copot. Dan setelah seperti ini kita akan putar agar kawat nikelinnya bisa terikat dengan kencang. Dan kita putar-putar di sini agar kawatnya terkunci. Pastikan ini tidak menyatu ya. Dan di sini kita akan kunci. Oke, jadi seperti ini. Mungkin tidak serapi sebelumnya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa menghasilkan panas. Dan langsung kita tes. Sebelum dites, kita akan tes dengan multitester ya, bahwa elemen ini tidak ada arus pendek ya. Ini ada hambatan, makanya dia bisa menghasilkan panas. Kita akan setting di dioda ya, seperti ini. Kalau misalkan ampometernya LCD, kita setting di dioda dan kita akan ukur ya. Dia pasti ada hambatannya. Lihat di monitor ampometer dan kita sambungkan ke sini ya. Nah, di situ ada hambatan 400 ya. Makanya dia tidak akan konslet ya. Nah, di situ ada hambatannya. Oke. Itu cara kerja elemen sordel ya. Makanya dia tidak akan konslet. Oke. Kita akan tes. Oke, kita akan lilit di sini ya. Jangan lakukan ini di rumah apabila tidak ada keahlian ya, karena ini sangat berbahaya. Oke, menyambungnya seperti ini. Jangan sampai ini dan ini jangan sampai menyatu ya. Nanti bisa konslet, bisa jeglek listriknya. Dan kita akan coba ya. Ini kabelnya. Oke, kita tunggu. Dan kita akan coba ini ya, kita lumerin. Berhasil ya, itu lumer. Oke, semoga bermanfaat.